instruksikan untuk mempresentasikan tugas dari tugas 2, yakni soalnya adalah jelaskan apa itu graf dan berikanlah sebuah contoh. Di sini yang pertama, graf adalah himpunan vertex dan himpunan sisi edge. Vertex menyatakan entitas-entitas data dan sisi menyatakan keterhubungan antara vertex. Biasanya untuk suatu graf G digunakan notasi matematis. G sama dengan P E. P adalah himpunan vertex dan E adalah himpunan sisi yang terdefinisi antara pasangan-pasangan vertex. Sebuah sisi antara vertex X dan Y ditulis X, Y. Suatu graf H sama dengan P1, E1 disebut subgraf dari graf G jika P1 adalah himpunan bagian dari P dan E1 himpunan bagian dari E. Contohnya, informasi topologi dan jarak antar kota-kota di Pulau Jawa. Dalam masalah ini, kota X bisa berhubungan langsung dengan hanya 1 atau 5 kota lainnya. Untuk memeriksa keterhubungan dan jarak tidak langsung antara dua kota dapat diperoleh berdasarkan data keterhubungan langsung dari kota-kota lainnya yang memperantarainya. Berikut contoh graf. Di sini kita bisa lihat untuk contohnya vertex P2 dari A, B, C, D, E-nya. Di sini dari contoh di sini P itu terdiri dari P1, P2, P3, P5 dan seterusnya. E terdiri dari E1, E2, E3, E5, di mana P sama dengan vertex, E-nya sama dengan EC. Yang selanjutnya untuk soal nomor 2, jelaskan konsep, ide, dan proses kerja teknik BFS dan DFS, serta berikanlah sebuah contoh untuk memperjelas proses kerja keduanya. Di sini BFS atau Breadth First Search adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi, demikian seterusnya. Jika graf berbentuk pohon berakar, maka semua simpul pada aras dikunjungi lebih dahulu sebelum simpul-simpul pada aras D+1. Algoritma ini memerlukan sebuah antrian key untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi. Simpul-simpul ini diperlukan sebagai acuan untuk mengunjungi simpul-simpul yang bertetanggaan dengannya. Tiap simpul telah dikunjungi masuk ke dalam antrian hanya satu kali. Algoritma ini juga membutuhkan tabel boolean untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi sehingga tidak ada simpul yang dikunjungi lebih dari satu kali. Cara kerja algoritma BFS. Dalam algoritma BFS, simpul anak yang telah dikunjungi disimpan dalam suatu antrian. Antrian ini digunakan untuk mengacu simpul-simpul yang bertetangga dengannya yang akan dikunjungi, kemudian sesuai urutan pengantriannya. Untuk memperjelas cara kerja algoritma BFS beserta antrian yang digunakannya, berikut langkah-langkah algoritma BFS. Di antaranya, masukkan simpul ujung atau akar ke dalam antrian, ambil simpul dari awal antrian, lalu cek apakah simpul merupakan solusi. Selanjutnya, simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Selanjutnya, jika simpul bukan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut atau simpul anak ke dalam antrian. Yang keempat, jika antrian kosong dan setiap simpul sudah dicek, pencarian selesai dan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Yang terakhir, ulangi pencarian dari langkah kedua. Untuk contoh metode pencarian BFS atau Breadth First Search, di sini kita bisa melihat dari A, B, dan C-nya. Bisa lihat di sini untuk turunan-turunannya. Kemudian di sini yang B dan yang C. Maka penyelesaiannya adalah gambar A, BFS-nya 1 berbanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1.
gambar B, BFS-nya 1, perangian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 sama. Kemudian yang untuk gambar yang C sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang B, DFS atau The Deep First Search adalah suatu algoritma penelusuran struktur graf atau pohon berdasarkan kedalaman. Simpul ditelusuri dari root kemudian ke salah satu simpul anaknya, misalnya prioritas penelusuran berdasarkan anak pertama atau simpul sebelah kiri. Maka penelusuran dilakukan terus-menerus melalui simpul anak pertama, dari simpul anak pertama level sebelumnya hingga mencapai level terdalam. Setelah sampai di level terdalam, penelusuran akan kembali ke satu level untuk menelusuri simpul anak kedua atau pohon biner sebelah kanan, lalu kembali ke langkah sebelumnya dengan menelusuri simpul anak pertama lagi sampai dengan level terdalam dan seterusnya. Contoh pohon biner deep perseknya di sini kita bisa lihat urutannya A, B, D, H, E, I, C, E, F, G, J, K, L-nya. Sini untuk kita bisa lihat. Dalam implementasinya, DPS dapat diselesaikan dengan cara rekursif atau dengan bantuan struktur data stack. Kita akan membahasnya dengan cara menggunakan stack. Sini untuk langkah-langkahnya. Kita bisa lihat di sini. Untuk gambar pohon biner, langkah kondisi stacknya di setiap iterasinya adalah seperti ini. Iterasinya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Nah, kemudian contoh di atas menggunakan prioritas untuk masukkan anak simpul dari sebelah kanan terlebih dahulu ke dalam stack, sehingga pada literasi 2 elemen A dihapus, lalu masukkan anak simpulnya yaitu C dulu, baru ke B dalam stack. Selain itu bisa dilihat stack teratas yang diwarnai biru pada setiap iterasi memiliki urutan A, B, D, H, E, I, C, E, F, G, J, K, L. Iterasi ke-13 itu kondisi stack sudah kosong karena ketika simpul J dibangkitkan tidak ada simpul yang dimasukkan ke stack. Kemudian yang ketiga, metode bubble sort atau descending adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus dari nilai terbesar sampai dengan nilai terkecil, sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi terbentuk tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Di sini adalah gambaran dari algoritma bubble sortnya. Ada 4 mungkin itu yang ini untuk gambarannya. Contoh soalnya di sini dari 31, 12, 10, 55, 63, 98, 75 dan 23. Kita bisa lihat di sini. Nyari dari susunan yang terbesar ya. Metode sesuai dengan metode bubble sortnya adalah pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus dari nilai terbesar sampai dengan nilai terkecilnya. Berikut susunannya seperti ini. Singkatnya seperti ini. Jadi contoh soalnya di sini 31, 12, 10, 55, 63, 98, 75, 23. Jadi di sini yang paling terbesar. 98, 75, 63, 55, 31, 23, 12 dan 10.